Sebelum kita memulai ibadah online kita hari ini, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Yang pertama, dimohon bimbingan orang tua selama adik-adik mengikuti ibadah online. Yang kedua, adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik. Sudah makan, sudah mandi, dan sudah rapi ya. Yang ketiga, siapkan Alkitab dan persembahannya juga ya. Yang keempat, adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Yang kelima, adik-adik harus fokus selama mengikuti ibadah online. Jangan melakukan kegiatan yang lain ya. Oke adik-adik, kita mau siapkan hati, kita mau siapkan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online Sekolah Minggu GKKD. Wah adik-adik, apa kabarnya nih? Pasti baik kan? Baik dong kak. Wah puji Tuhan banget deh kalau adik-adik baik. Pasti adik-adik udah gak sabar kan mau ibadah? Iya nih kak, udah gak sabar. Sebelum itu udah kenal belum sama kita berdua? Kalau belum tahu kakak kasih tahu ya. Nama kakak Kak Esther, yang di sebelah kakak Kak Shalom. Salam kenal adik-adik. Kak, udah gak sabar nih mau ibadah. Ya udah deh, kalau gitu kita mulai ibadahnya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya ya. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Untuk kesempatan kali ini kami bisa beribadah kembali. Kiranya Kau yang berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau nyanyi satu lagu pujiannya yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke adik-adik, masih pada semangat kan? Kita mau ngangkat lagu pujian lagi nih yang berjudul Kecaplah dan Lihatlah. Musik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, hari ini kami ingin memberikan persembahan. Berkati Tuhan supaya persembahan kami bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum itu kita mau sembah Tuhan dulu yuk. Siapin hatinya ya adik-adik. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Oke, shalom adik-adik. Ketemu lagi nih sama kakak. Ada yang masih ingat kakak? Atau udah pada lupa? Oke, nggak apa-apa. Kalau adik-adik di rumah banyak yang lupa sama kakak, itu nggak masalah. Tapi kakak mau ingatkan satu hal. Jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Amin. Jangan kita pernah melupakan kebaikan Tuhan untuk hidup kita. Karena Tuhan selalu baik dari dulu, sekarang, bahkan hingga nanti kita tua. Amin. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu-waktu yang sudah kami lalui Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan, kami minta penyertaan Tuhan. Kami mau mengerti akan setiap firman yang boleh kami baca dan dengar hari ini. Dan kami semua mau Tuhan, kami semua rindu untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Namamu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Minggu lalu siapa yang ingat ibadahnya? Ibadahnya ngapain? Minggu lalu kita Natalan ya. Wah, seru banget. Ibadahnya seru banget. Luar biasa. Keren banget ibadahnya. Hari ini 27 Desember. Masih kita di momen Natal. Sekalipun kita sudah mendekati akhir tahun, sedikit lagi kita mau ganti tahun ke tahun 2021, tapi 27 Desember ini, minggu terakhir di 2020 ini ya masih momen Natal ya. Oke. Bicara tentang Natal. Natal itu apa ya?
Natal itu ada untuk apa ya? Natal ada untuk memperingati kelahiran Yesus. Betul? Kalau memperingati kelahiran, ya bisa dikatakan itu untuk ulang tahunnya Yesus. Amin. Jadi ya, Natal itu ada untuk kita mengerti kelahiran Tuhan Yesus, datang ke dunia, lahir sebagai manusia seutuhnya, untuk merayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus. Nah, ulang tahun identiknya sama apa nih? Identiknya sama hadiah. Betul ya? Kakak yakin adik-adik di rumah kalau ulang tahun maunya dikasih hadiah. Nah, betul ya? Karena kakak juga dulu gitu. Waktu kakak ulang tahun, waktu kecil, ya mau dikasih hadiah. Kalau ada yang kasih hadiah, kakak terima. Makanya kakak berharap selalu. Berharap-harap kalau pas kakak ulang tahun ada yang kasih hadiah. Amin. Jadi kalau kita ulang tahun, kita mau dikasih hadiah. Kita berharapnya dapat hadiah. Betul ya? Pertanyaan kedua. Ini Natal, Tuhan kita yang ulang tahun. Kita merayakan kelahiran Tuhan kita. Lahirnya. Ulang tahunnya Tuhan kita. Siapa yang dapat hadiah? Kita juga. Betul ya? Kedatangan Tuhan ke dunia sebagai manusia itu adalah hadiah dari Tuhan yang terbesar untuk hidup kita. Bahkan lebih dari apapun, Tuhan memberikan hidupnya sebagai hadiah untuk kita semua. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang percaya sama Tuhan Yesus memperoleh keselamatan. Supaya kita semua diampuni dosa-dosanya. Bayangkan betapa indah Tuhan kita. Waktu kita ulang tahun, kita dapat hadiah. Sekarang Natal memperingati kelahiran Tuhan, ulang tahunnya Tuhan. Kita juga yang dapat hadiah. Enak banget kita ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita baca firman Tuhan dulu. Ayo, diambil Alkitabnya. Minta tolong kakak mamanya, kakak mama papanya, ayo tolong ambilkan Alkitabnya. Adik-adik kita baca Alkitab. Kita baca firman Tuhan di Matius 2 ayat 1 sampai 12. Matius ini paling gampang dicari ya. Oke? Saya yakin semuanya sudah dapat. Kita baca sama-sama firman Tuhan ya. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal ini, terkejutlah ia seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu,
berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Di sini tadi kita baca tentang bagaimana orang-orang Majus dari timur diberi tanda oleh Tuhan bahwa Yesus sudah lahir di dunia melalui bintang timur, bintang di timur. Dan mereka sangat bersukacita. Mereka tahu karena sudah dituliskan di kitab para nabi di zaman dahulu bahwa Yesus, Mesias itu akan lahir di Yerusalem, di tanah Yudea. Amin. Dan mereka saat tahu Yesus sudah lahir di dunia, mereka datang dengan sukacita membawa persembahannya, membawa hadiah, mau persembahan yang terbaik untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Mereka bawa emas, menyan, mereka bawa mur. Itu barang-barang yang sangat berharga di saat itu. Barang-barang yang sangat bernilai di saat itu. Lihat. Mereka, orang-orang Majus dari timur yang saat itu posisinya sangat jauh dari tempat Yesus lahir. Mereka dengan penuh sukacita datang ke tempat Yesus lahir, membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan, untuk merayakan kelahiran Tuhan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah mempersembahkan sesuatu untuk merayakan kelahiran Tuhan kita? Apa adik-adik di rumah pernah memberikan hadiah, memberikan sesuatu hadiah untuk merayakan, untuk memperingati kelahiran Tuhan kita? Karena adik-adik tidak punya apa-apa, tidak punya emas, tidak punya kemenyan, tidak punya mur, maka firman Tuhan berkata, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Firman Tuhan berkata, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itulah hadiah kita untuk Tuhan kita. Hidup kita. Bukan apa yang kita punya, bukan harta benda kita, tapi yang terutama adalah hidup kita. Diri kita sendiri. Bagaimana kita mau hidup kudus, bagaimana kita mau hidup berkenan, supaya melalui hidup kita, supaya melalui hidup adik-adik di rumah, nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan ditinggikan. Adik-adik menjadi berkat, adik-adik menjadi terang, adik-adik menjadi teladan. Supaya melalui hidup adik-adik semua yang di rumah, mau itu orang tua, saudara, teman bermain, teman di sekolah, siapapun itu, diberkati oleh hidup kalian semua. Jadi, hadiah apa yang bisa kita kasih untuk Tuhan di hari Natal ini? Di hari Natal yang tahun 2020. Hadiah apa? Hidup kita. Amin. Hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang ada untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Itulah hadiah kita.
Seperti Tuhan Yesus waktu turun ke dunia, Dia memberikan hidupnya untuk kita, supaya kita semua diampuni dosanya, supaya kita semua diselamatkan. Itu hadiah yang paling baik, yang terbaik yang Tuhan kasih untuk kita. Dan hari ini kakak mau ajak adik-adik semua di rumah juga memberikan hadiah yang terbaik untuk Tuhan, hidup kita. Amin. Sekali lagi kakak baca Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita semua, adik-adik, ini bukan bicara tentang besar kecil atau masih muda atau sudah tua. Bahkan lebih hebat lagi, adik-adik di rumah saat ini sekarang masih kecil, mau berjanji, mau kasih hadiah untuk Tuhan, mau berkomitmen. Tuhan, aku mau persembahkan hidupku untuk Engkau, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itulah yang berkenan di mata Tuhan. Itu yang paling, menurut kakak itu hadiah yang paling baik yang bisa kita kasih untuk memperingati kelahiran Tuhan kita. Jadi jangan cuma kita yang dapat hadiah, ya, kita juga mau kasih hadiah kepada Tuhan, yaitu apa? Hidup kita. Komitmen yang baru, suatu janji yang baru, kita mau hidup untuk Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Amin. Setuju ya? Kakak yakin adik-adik semua di sini sangat setuju, sangat semangat menyongsong tahun 2021. Kita akhiri 2020, kita mulai 2021 dengan janji, dengan komitmen yang baru bahwa kita mau hidup untuk Tuhan. Kita mau mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Kita mau muliakan Tuhan lewat hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita akan berdoa, tapi sebelumnya kakak mau mengajak, barangkali ada adik-adik di rumah yang baru pertama kali mengikuti ibadah sekolah minggu Gereja Kristen Kemah Daud. Kakak mau ajak adik-adik semua berdoa. Ikutin doa kakak. Tuhan, saya tahu, saya akui di hadapan-Mu saat ini, pagi hari ini, saya adalah orang yang berdosa. Saya penuh dosa dan saya banyak salah, Tuhan. Tapi pagi hari ini, saya datang kepada Tuhan, saya mohon ampun atas setiap dosa-dosa saya. Ampuni segala kesalahan saya, Tuhan. Ampuni segala dosa saya. Dan hari ini, pagi hari ini, saya mengundang Engkau, Yesus, bertahtalah dalam hidupku. Aku percaya Engkau, Yesus, adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupku. Engkau adalah satu-satunya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Juru Selamat bagi hidupku. Tuhan Yesus, pimpinlah hidupku, bawalah hidupku untuk menggenapi setiap rencanamu. Bawalah hidupku untuk memuliakanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya demi nama-Mu kami semua sudah berada bersyukur. Haleluya. Amin. Baik. Pagi hari ini Yesus sudah ada dalam hati kita semua. Amin. Karena Yesus sudah ada dalam hati kita, Tuhan Yesus juga yang akan memimpin kita, yang akan membawa kita, yang akan mengajarkan kita bagaimana supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Amin. Mari kita semua berdoa, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita fokus, kita arahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hidup-Mu, kematian-Mu di kayu salib Tuhan. Kami percaya, kami tahu dengan yakin Tuhan, Engkau ada dulu ke dunia untuk menebus segala dosa kami. Engkau ada untuk memberikan keselamatan pada setiap kami Tuhan. Dan itu adalah hadiah yang terindah untuk hidup kami Tuhan. Itu hadiah yang terbaik yang Tuhan berikan untuk hidup kami.
Pagi hari ini Tuhan, kami mau berjanji, kami mau berkomitmen Tuhan. Kami pun anak-anak-Mu Tuhan, mau memberikan hadiah yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah melalui hidup kami, nama Tuhan dimuliakan. Melalui hidup kami, nama Tuhan dibesarkan. Melalui hidup kami, nama Yesus ditinggikan. Kami mau Tuhan, hidup kami sepenuhnya ada untuk Engkau Tuhan. Kami mau hidup kami sepenuhnya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang bawa kami, Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ini janji kami Tuhan, ini yang kami mau berikan kepadamu Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau hidup hanya bagi-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa kecilmu hingga masa tuamu. Sinar kemuliaan Tuhan yang menerangi hidupmu, kemuliaan Tuhan yang selalu menyertai hidupmu, yang membuat hidupmu berhasil, yang membuat hidupmu menjadi berkat, dan melalui hidupmu nama Tuhan dinyatakan, melalui hidupmu nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama-Mu Tuhan, kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa. Hari ini kita berjanji untuk mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan Yesus. Ingat, itu adalah hadiah kita di tahun 2020 ini untuk Tuhan Yesus. Jangan lupa ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ayat hafal minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita ulang sekali lagi ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Natal untuk adik-adik semua. Selamat Natal. Oke, perkenalkan dulu, namaku Kapri. Nama saya Reno. Kali ini kita mau buat kreativitas. Kreativitasnya buat seperti ini. Wah, keren banget Kak. Cara buatnya gimana Kak? Oke, Kapri kasih tahu ya. Pertama, siapin dulu bahan-bahannya. Ada kertas origami dan lem kertas. Kita buat dulu ya. Ini satu untuk Reno, satu untuk Kapri. Pertama, kertasnya dibuat sejajar seperti ini. Baru dari sini tarik ke bawah. Udah Reno? Udah Kak. Kita buka. Habis itu yang ini tarik ke sini. Samain ya. Iya Kak. Sudah, kita buka lagi. Yang ini tarik ke sini. Buat segitiga. Persegi. Sudah, kita buka lagi. Berlawanan arah. Yang ini ke sini. Udah? Semua sudah jadi seperti ini. Yang ini balikin lagi ke sini. Setelah itu, yang ini ke sini.
Udah? Baru yang ini kita tarik. Udah jadi seperti ini, kita putar. Lalu yang bagian sini kita tarik ke sini. Jadi buat segitiga. Jadi seperti ini. Udah. Baru yang ini kita tarik garis ke bawah. Seperti ini. Udah. Kita balik. Bikin lagi yang sama. Udah. Habis itu yang bagian sini kita tarik. Jadi seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau sudah, bagian sini kita taruh ke sini. Udah. Baru kita taruh seperti ini. Udah. Yang ini kita taruh di sebelah sini. Udah. Kita taruh lagi di sini. Setelah itu kita balik. Bagian sininya kita bisa lem. Jadi oke, sudah jadi. Kak Apri kasih tahu ya, bintang ini menggambarkan diri kita. Bintang itu bercahaya, sama seperti kita bercahaya. Karena kita di dalam Tuhan, maka kita disebut anak-anak terang. Dan di bulan Desember ini kita merayakan Natal, di mana Natal itu merupakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus diidentik dengan hadiah. Nah, tema minggu ini kita apa, Reno? Hadiah untuk Tuhan, Kak. Betul sekali. Apa hadiah untuk Tuhan? Nggak tahu, Kak. Kak Apri kasih tahu ya, hadiah yang terbaik untuk Tuhan bukan diidentik dengan barang yang mewah, tapi diri kita saat kita datang kepada Tuhan. Karena kita disebut anak terang, maka kita harus menjaga diri kita agar tetap baik di hadapan Tuhan. Jadi, hadiah yang terbaik untuk Tuhan adalah diri kita sendiri. Oke, Kak. Aku mau beri diriku hadiah yang terbaik untuk Tuhan. Oke Reno, buat adik-adik di rumah juga ya, berikan diri kalian sebagai hadiah yang terbaik untuk Tuhan. Sampai di sini dulu kreativitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.